Ya, Oh, di Kristen ada fotonya Yesus ya, Bang? Pertanyaan saya, yang mana wajahnya, Bang? filmnya juga Dari semua ada. ini. Tanya, ini wajah Yesus, Bang. Yang mana salah satu wajahnya, Bang? Yang mana ini? Ini tetap itu juga Oh, yang Yesus. mana boleh, Bang? Itu juga wajahnya dibilang, nggak, Bang? Iya. Itu wajahnya, Bang. Ini wajah. Nggak, Abang tunjukkan. Abang tunjukkan sama saya yang mana wajahnya, Abang. Nora, di Kristen itu katanya wajah Yesus ada. Mana wajah Nabi Muhammadmu? Nah, saya penasaran dari sekian banyaknya wajah Tuhan kamu di sini yang mana satu? Yang ini, Bang. Kalau saya berasa ini gantung loh, Bang. Dengarkan. Abang pilih dulu yang mana kira-kira, Bang? Yang mana, Bukan Bang? aku. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Nggak ada ya? Ada lagi nih ayat lagi. Al-An'am 141 nih, gimana juga nih? Bacakan, Gimana juga? baca. Al-An'am 141, waduh panjang sekali ini. Padahal cuma salah satu kalimat di dalamnya. Dialah yang menumbuhkan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari buahnya apabila berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya berarti yang menumbuhkan kebun-kebun, buah-buah, bunga-bunga, pohon-pohon itu Allah di sini. Diperintahkan makanlah dari buahnya apabila berbuah. Berarti perintah di sini perintah makan buah, bukan makan lainnya. Nah. Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan makhluk ya berupa pepohonan juga. Itu untuk apa tujuannya? Biar dikonsumsi. Karena manusia itu butuh asupan gizi, yang dimana gizi itu terdapat di dalam sayur mayur, buah-buahan. Contoh jeruk vitamin C. Wortel vitamin A. Kan manusia butuh itu kan? Vitamin A untuk mata. Vitamin C untuk kestabilan tubuh. Bukan berarti. Jadi padi itu bagaimana? Berarti Allah menumbuhkan buah-buahan
perintahnya makanlah buah-buah. Iya, dimakan buahnya pada waktu memang dia waktu musimnya berbuah, ya dimakan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Apaan sih? Carol, contoh durian. Bagus nggak itu untuk tubuh? Bagus. Tapi jangan berlebihan. Dampaknya akan tidak baik bagi kesehatan juga. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu kan sudah dikatakan tadi. Sesuatu yang dikonsumsi berlebihan tidak baik. Begitupun juga buah. Ada kadar-kadarnya, ada ukurannya, ada takarannya. Bahkan mencintai manusia, janganlah melebihi cintamu kepada Allah. Tidak boleh. Gimana sih, Carol? Berarti manusia bukan hidup dari buah-buah saja. Apalagi, Carol? Anissa 135 ini Nah, bacalah. panjang lagi nih. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga menyimpang dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Titik. Pertanyaannya? Menjadi penegak keadilan ini, penegak keadilan antara sesiapa? Oke. Sesama kita manusia atau? Ya, sesama manusia. Karena di bagian selanjutnya ini peringatan, jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu sehingga menyimpang dari keadilan. Ya, kalau bernafsu kan berarti kalau bertitik tolak atau lebih memperhitungkan, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan hawa nafsu, artinya kan ya bakal tidak adil bagi mereka yang dipakai, bagi mereka ya, bagi sesama, bagi yang lain. Oke, begini, saya membuat satu contoh. Ya, anakmu, ini contoh ya, mencuri di rumah orang yang miskin. Ini contoh. Ya kan? Terus ada saksi yang melihat anakmu mencuri di rumah orang yang miskin ini. Anakmu dilaporkan, terjadi persidangan, saksi ini diambil menjadi saksi. Terus kamu bayar saksi ini. Nanti kamu bilang kalau kamu tidak melihat anak saya. Adil nggak seperti itu bagi si miskin? Nggak kan? Terus si saksi ini bagaimana? Mengikuti hawa nafsunya. Dia tergoda dengan uang yang sudah kamu beri. Akhirnya dia bersaksi dusta. Itu salah satu contoh. Waalaikumsalam. Seperti itu. Ketidakadilan. Kalau kamu tidak bisa bersikap adil, janganlah kamu menjadi saksi untuk memberatkan orang lain. Itu salah satu contoh saja. Ketika kamu melihat terjadinya hal kemungkaran, kamu hanya diam. Terus nanti kalau kamu pas dipertanyakan, betul nggak sih ini begini? Kamu tidak bisa bersaksi adil. Udah, jangan.
Itu salah satu contoh, banyak contoh lain. Mengikuti hawa nafsu. Kan banyak terjadi sekarang seperti itu. Betul nggak, Carol? Waalaikumsalam. Betul nggak, Carol? Ya, betul-betul sih. Makanya kan saya mengamati kan yang melampaui. Ya, kalau orang melampaui batas, terlalu memprioritaskan hawa nafsu, orang tidak berlaku adil, tidak adil dengan yang dihadapinya, dengan yang ada di sekitarannya. Bahkan bukan hanya ke sesamanya, itu pengaruh hawa nafsu. Iya. Seperti itu. Dad, ambil alih dulu, Dad, bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Merdeka 45, pejuang tauhid. Allahu Akbar. Loh, mana si Awariun itu? Ya gimana kabar? Kemana Bunda Nora tadi? Host. Nggak tahu turun. Oh udahlah, kamu lah yang ini. Kita tentang Nabi Musa gitu, Nabi Daud alaihissalam gitu. Lah si Awariun tuh malah pergi dia. Oh itu undang host Bu Pauli Pahan ya. Kenapa? Pauli Pahan, opung-opung. Nggak tahu 2 hari nggak ada online dia. Semalam ada semalam. Berarti sakit ya. Kirimin obat lah. Itu Bunda apa satu lagi? Siapa tuh? Kemarin naik komal juga kan dia. Bunda apa? Karina. Karyana, Bunda Karyana. Karyana cepat aku mau diskusi sama dia nih. Nggak ada di jam segini. Kenapa gitu? Ke kebun dia, ngebik cabai. Kenapa? Ke kebun dia mau cabai. Mana aku tahu. Si Carol nih, Carol, Bang Carol. Allah. Memang udah tobat nasuha watan ini ya kan? Iya, pada ini semua ternyata agak Di susah. gereja banyak. Aku udah mau jadi pastor aku nanti di sana ini ya. Udahlah bang, Dedi aku turun lah ya. Aku masih banyak kegiatan pagi ini. Oke. Aku mau buat obat orang lagi nih banyak. Pusing aku dan ya. Makasih ya. Kalau ada kata-kata yang salah mau dimaafkan wahai saudara semuanya. Guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Silakan. oke Kak, kita pakai dalilnya jangan dulu melalui ini Kak, melalui asumsi atau ini apa namanya Kak? Asumsi. Saya ingin tanya Kak. Apa? Ada nggak di dalam Quran, maaf ya Kak ya, ini aku ingin tanya Ya, nih, Kak. silakan, nggak apa-apa. Coba dulu tunjukkan dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu sekarang berada di surga Kak. Dan nanti saya juga menunjukkan bahwa Nabi Isa itu berada di surga Kak. Apa Kak? Tidak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan manusia itu sudah ada di surga, nggak ada. Oke, saya Siapa punya bilang? saya punya bukti bahwa reinkarnasi daripada Yesus 100% manusia dan reinkarnasi daripada Yesus itu punya keilahian, tapi sekarang dia berada di surga Kak. Tunjukkan sama saya originalnya kalau dia ada di surga. Ada Kak. Silakan. Siapa saksi yang melihat Yesus di surga? Menurut keyakinan kami dan menurut yang tertulis di dalam Alkitab bahwa ada 2 saksi, bahwa kedua saksi ini melihat bahwa Yesus itu sudah berada di surga seperti itu Kak. Siapa yang melihat?
bahkan ke 12 muridnya pun menyaksikan secara langsung keberangkatan atau keberangkatan. Sekarang saya tanya, ini kita bicara logika aja deh Bang dulu. Iya, Bang iya, Sandro, boleh, kita boleh. bicara logika. Abang bisa memandang matahari nggak? Setengah Tidak menit bisa, aja. Kak. Tidak Terus bisa, Kak. bagaimana mungkin surga bisa dilihat? Kakak jangan memakai asumsi sebagai Loh, nalar sekarang manusia, begini Bang. Kak. Enggak, Sekarang Kakak begini Bang. jangan. Sekarang saya tanya, Kakak, sabar dulu Bang. Ya, sabar dulu. Dan keilahian gitu loh, Kak. Bukan. Sekarang begini, yang memandang Yesus berangkat ke surga, ini hanya muridnya atau banyak orang menyaksikan? Kak, yang memandang Yesus berangkat ke surga itu ada kedua belas murid. Itu ke-12 murid. Bagaimana kalau saya tunjukkan ternyata bukan 12 muridnya saja? Memandang Yesus itu. Enggak Bang, Abang, saya pakai data. Sabar dulu Bang. Saya juga pakai data, Kak. Oke, tunjukkan di surat apa? Pasal berapa, ayat berapa? Hah? Bahwa Yesus itu sudah Gimana? terangkat di Saya tidak butuh yang kayak begitu Bang. Saya minta di mana tertulis hanya muridnya yang memandang Yesus pergi ke surga. kakak. Saya bertanya sekali lagi, di mana tertulis hanya muridnya Yesus yang memandang Yesus naik ke surga? Banyak yang tertulis, Kakak. Nanti kalau saya kasih ayat-ayat atau dalilnya, Kakak gelabakan. Loh, kita di sini Bang, maaf. Sekarang gini, Kak. Coba tunjukkan dulu dalilnya di mana sekarang posisi Nabi Muhammad. Dia di surga atau gimana? Saya sudah katakan, satupun manusia belum ada yang berada di surga. Kenapa? Karena nanti, sabar dulu Bang. Abang bertanya sama saya, sabar Bang. Bang, Abang kalau tahu yang namanya diskusi, Abang kalau tahu, sabar dulu Bang. Abang kalau tahu yang namanya diskusi, harus selesai dulu lawan diskusi Abang berbicara. Saya heran. Abang tidak bisa menunjukkan data sama saya di mana Yesus berada di surga. Tunjukkan originalnya kalau Yesus ada di surga. Uranion atau paradiso Bang? Ayo, bahasa Yunani paradiso baru surga. Di sini uranion yang artinya langit. Abang nggak tahu bahasa Yunani, tapi sekali mau mengajarkan saya. Saya udah kelar kalau bahasa itu Bang. Tunjukkan sama saya Bang. Jangan Anda mengoceh di situ. Tunjukkan sama saya, Yesus berada di paradiso, bukan di uranion. Uranion bahasa Yunani itu artinya langit. Paradiso bahasa Yunani baru namanya surga. Anda tidak pandai berbahasa Yunani, Anda ngawur di sini. Jangan lawan saya. Berapa pendeta sudah KO saya buat? Jangan lawan saya Bang. Ini saya tunjukkan data sama kamu ya. Iya, jadi statement dia sebagai asumsi saja, tapi by datanya tidak ada, hanya menyampaikan menurut saya, jadi itu nggak valid sih. Yang lebih bagus ya datanya siapkan, sebelumnya prepare ya kan, mari naik ke atas, kemudian adu by data gitu dengan Nora gitu. Iya. Kira-kira begitu ya teman-teman saudaraku sekalian. Jadi supaya valid data itu, gitu. Sebentar ya. Dia bilang tadi apa? Monyongnya itu hanya murid Yesus katanya. Ya sebenarnya diskusi itu pada dasarnya adalah boleh itu memotong pembicaraan, boleh sebenarnya, tidak ada yang melarang, akan tetapi selesaikan dulu pembicaraannya, mungkin dengan beberapa waktu gitu. Jadi nanti biar ada kekeliruan atau perbedaan antara statement masing-masing, nah baru itu datanya mana gitu. Kalau kita hanya asumsi, saya kira, saya yakini, kita berkeyakinan, semua manusia punya keyakinan dan dipercaya, tetapi datanya harus valid gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita main logika, bahkan kita rasional dalam berlogika, itu penting sekali supaya diskursusnya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi orang banyak gitu. Kira-kira begitu.
Kenapa dia nih si Sandro nih? Dia jeda mungkin lagi ada telepon. Cari data dia. Bang, dibuka mute-nya bang. Dibuka mute-nya bang. Kamu ngomong sepanjang itu, kalau nggak dibuka mute-nya orang nggak akan dengar statementmu. Dan siapkan datanya. Gitu. Boleh. Udah saya buka mute-nya. Oke. Yang mana datanya? Ntar kakak jangan tunggu tar. Nggak, alah. Saya juga ngomong sama kakak bukan berdasarkan asumsi atau. Yang mana? Iya kak, ya ini lagi saya buka loh kak. Ya, tenang Bang Sandro, tenang Bang Sandro. Kami Iya, berikan siap, waktu. siap. Iya, kami berikan waktu. Boleh. Tidak terburu-buru, nggak apa-apa. Yang penting Bang Sandro komplit ya, supaya unsur-unsurnya menjadi kompleks gitu. Ini orang lagi diskusi malah yang bawah sibuk suara NPC. Jadi teman-teman yang di bawah yang sudah bergabung, mohon bersabar ya. Ini adalah sebuah ujian. Ini kak, saya udah dapat kak. Ya, Kak, silakan Bang Sandro. Silakan Bang Ya. Sandro. Gimana Bang Sandro nih? Sudah dapat, kenapa jeda? Bukan jeda loh kak, di Injilan Markus 16 ayat 19. Ayo kita buka sama-sama ya kok. Kita sama-sama belajar. Iya, bacakan. Iya, tunggu kak. Saya Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwasannya memang kita kalau diskursus seperti ini, memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak menghambat. Kalau ada penghambatan sedemikian ini, kayak Bang Sandro jeda terus, berarti beliau ini tidak prepare. Artinya dia hanya implosif ya. Ya mohon maaf saja. Jadi jujurly dia tidak siap dalam satu diskusi itu. Kira-kira begitu. kita udah dapat bang. Oke, silakan Bang. Jangan jeda lagi Bang. Baca, iya. Ya, itu kelihatan Bang Sandro memang tidak mempersiapkan segalanya. Tapi kita sabar di sini untuk menunggu Bang Sandro. Nah, Ya, apa dikatakan di situ? Allahu Akbar. Coba dulu dalilnya kakak di Qurannya cerita seperti itu. Ada nggak Nabi Muhammad disaksikan oleh murid-muridnya terangkat? oh tidak, Bang Sandro. Oke, dengarkan listen to me ya. Dari tadi kan kita menunggu Bang Sandro dengan sabar untuk Ya, mencari boleh. data tersebut. Silahkan dibacakan Bang Sandro. Ini teman-teman juga menonton dan menunggu dalilnya. Enggak, begini loh. Tadi yang saya minta, di mana tadi kan Anda mengatakan hanya murid-muridnya yang menyaksikan. Ternyata tidak. Bukan murid-muridnya saja. Ternyata banyak orang yang menyaksikan Yesus ke surga. Makanya saya bertanya, siapa saksi yang melihat Yesus di surga? Siapa, Bang? Tadi saya udah baca apa aja sama kakak. Kapan kau baca? Aduh, Yang si kau kakak. baca ini hanya murid-muridnya doang. Oh, Tidak ada Bang Sandro. Tidak ada kamu bacakan. Kamu hanya jeda
tapi tanpa membaca data. Silahkan, kami sabar menunggu Bang Sandro. Kalau sudah dapat dibacakan secara detail ya, supaya teman-teman yang di sini yang hadir juga mendengarkan dan menyimak secara seksama ya. Nanti kalau dia bilang katanya murid-muridnya yang menyaksikan, murid-muridnya mendapat ilham, ternyata bukan. Bang, ternyata yang menyaksikan Yesus naik katanya ke surga bukan murid-muridnya saja, Bang. Saya bacakan ini ya. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Boleh. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Sebentar, saya cabut dulu nih soundcard, saya tunjukkan data sama kamu. Saya bisa menunjukkan data bahwa Yesus sebenarnya bukan ke surga. Boleh, tunjukkan Kak. Oke, suara saya kedengaran ya? Saya matikan soundcard. Kedengaran Kak. Oke. Saya tunjukkan ya. Nih. Sebentar, saya balikkan kamera. Oke. Ini di dalam Kisah Para Rasul. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga." Nih, saya tunjukkan. Yesus ini sebenarnya ke sorga atau kemana? Bentar ya. Bentar, kita cari di sini. Oke, kita cari di Greek-nya ya, di Greek. Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga. 3772. Kita lihat Greek-nya. 3772, Greek 3772, 3772. Mana dia ini? Nih, 3772 ya. Uranos ini apa? Uranos ini langit. Uranos ini bukan surga. Beda kalau surga. Uranos ini bukan surga, tetapi dia itu langit sebenarnya. Bahasa Yunani. Aduh, Kita cari sekarang bahasa Hebrewnya ya, sebentar. Kakak pintar kali lah. Loh, kita kan harus belajar, Bang. Aduh, kakak pintar kali. Loh, kita kan harus belajar. Kenapa kita tidak belajar? Sekarang begini, Bang. Abang tunjukkan sama saya. Saya tadi sudah tunjukkan ini adalah Uranos. Greek-nya. Sebentar, saya buat perbandingan ya. Saya dekatkan dulu. Kadang gimana ya? Oke, begini Bang. Nah, sekarang begini. Saya orang awam. Tadi saya Bang, sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Sabar. Iya. Sabar. Nih. Kita ya. Kita lihat dari sini. Orang itu berkata, "Wahai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit?" Ini langit ya, Bang? Benar? Kita klik di sini bahasa bahasa Greek-nya apa? Uranos. Nah, kita balik lagi. Terus dikatakan di sini apa? Sebagaimana Yesus telah diangkat di sini dikatakan kemana? Ke surga. Kita klik lagi. Ternyata surga di sini juga disebut Uranos. Nah, kalau surga dengan langit itu sama, berarti Uranos. Pertanyaan saya, apakah surganya Kristen berada di langit? Akan jawab, Bang. Saya sudah nunjukkan data. Apakah
kepada anak saya, "Nak, apa? Mak, surga tuh di mana?" Itu. Oh, berarti surga warna biru ya, Mak? Mendung di langit. Anak saya ngomong, "Mak, ternyata surga mendung." Enggak begini loh, Bang. Makanya saya bilang, ayo coba kita balikan ke original. Bahasa Yunani, surga itu paradiso. Langit itu Uranus. Nah, di sini dikatakan, mengapa kalian memandang ke langit? Di situ Uranus. Yesus yang kau lihat terangkat ke surga ternyata Uranus. Harusnya surga di situ dikatakan paradiso, Bang. Makanya saya bilang, kenapa Kristen ini tidak mau kritis ke Bibelnya? Kenapa hanya mempercayai terjemahan? Ayo. Aku besok kakak izin kak, besok aku masuk lagi ke rumah kakek ya, boleh? Boleh. Berarti ada persiapan ya, boleh kak ya? Boleh, Bang Sandro, boleh. Salam toleransi kak ya, orang kak ya. Yap. Oke. Terima kasih Bang Salam Sandro toleransi ya. dari Aceh, orang ya. Oh siap, sehat selalu. Salam buat keluarga semua ya Bang Sandro ya. Iya ya. Salam toleransi orang ya. Oke, Horas. Jangan kalian lawan Nora. Ya. Oke, Muslim. Coba tunjukkan satu foto Muhammad. Oke, saya tunjuk. Bang, tapi sebelum itu Bang Boltok boleh agak menghindar lebih jauh nggak? Soalnya suara musiknya kenceng sekali. Kan kata Kak Nora, si gondrong sesuai dengan seringku Bukan, ikuti. Bang Sibo. Bentar, saya nunjukkan. Ya, Oh, di Kristen ada fotonya Yesus ya, Bang? Pertanyaan saya, yang mana wajahnya, Bang? filmnya juga Dari semua ada. ini. Tanya, ini wajah Yesus, Bang. Yang mana salah satu wajahnya, Bang? Yang mana pun. nih? Ini tetap Loh. itu juga Oh, yang Yesus. mana boleh, Bang? Itu juga wajahnya dibilang, Abang. Iya. Itu wajahnya, Bang. Ini wajah. Enggak, Abang tunjukkan. Abang tunjukkan sama saya yang mana wajahnya, Abang. Nora, di Kristen itu katanya wajah Yesus ada. Mana wajah Nabi Muhammadmu? Nah, saya penasaran. Dari sekian banyaknya wajah Tuhan kamu di sini, yang mana satu? Yang ini, Bang. Kalau saya berasa ini gantung loh, Bang. Dengar Kak. Abang pilih dulu yang mana kira-kira, Bang? Yang mana, Bukan, Bang? aku. Mana? Ini kayak pemain Ronaldo nih. Iya. Nih. Mana, Bang? Ayo, Bang. Ayo. Nih atau yang ini, Bang? Yang mana, Bang? Yang ini. Serem kali nih, Bang. Ayo, Bang. Iya, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang mana, Bang? Ini. Sama Yang mana nih, yang ini, mana Bang? boleh Yang mana? foto Yesus? Coba Jelas tunjukkan lah, satu Bang. foto si Muhammad dulu. Nah, Bukan yang mana wajah Tuhan kamu? Ya itu pilih dulu. 30 itu. Ayo pilih dulu Bang Sibo. Yang mana? Pilih dulu yang mana? Ya sekiranya mirip menurut Bang Sibo. Yang mana pun. Nah, ini ada dikasih tahu Coba lagi ya. tunjukkan satu foto Nah, ini Muhammad nih. dulu. Inikah wajah ini nih ditulis. Inikah wajah Yesus katanya nih. Iya, Inikah buat wajah dulu ini. Ini. Itu Muhammad. Dari- So, coba. Bang. Hai Kak Nora. Oh, Kak Nora tuh. Yang mana, Bang, wajah Tuhan kamu? Iya, yang nomor satu pun jadilah. Coba tunjukkan satu Oh, foto jadilah Muhammad. enak kali kau. Enak kali kau. Oke, nomor satu, nomor dua sampai 30. Coba tunjukkan Kali satu kau. foto Muhammad dulu. Bang, nih saya tunjukkan ya, Bang ya. Foto Muhammad dulu, foto Muhammad. Ya, Abang mute dulu, Bang. Abang mute Iya, dulu, Bang. oke, lanjut kita lihat. Oke, sebentar ya, Bang. Oke. Kenapa? Yang ke. Kenapa Nabi Muhammad SAW Iya, ya coba. tidak ada ditunjukkan wajahnya, Bang? Kau mau tahu kenapa, Bang? Nah, Oke. agar mencegah, Bang, agar tidak terjadi seperti ini, Bang.
Nih bang, kalau ada Nabi Muhammad punya wajah, akan dibuat seperti ini bang. Ini bang. Oke, itu Tuan Yesus. Tuan Yesus. Ini Tuhan Yesus seperti ini bang. Joget-joget dia bang. Tidak masalah. Tunjukkan satu foto Muhammad dulu. Muhammad dulu. Tidak masalah. Nah, bang, kalau sempat Nabi Muhammad SAW ada wajah seperti ini bang, kayak begitu. Tunjukkan lagi satu foto si Muhammad. Kami Muhammad. Nora. Aduh bang. Kak Nora, berkangan tunjukkan satu foto Muhammad. Kalau ada nanti kau tunjukkan, aku akan jadi Islam. Nah, kira-kira enggak. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.